Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufatmi dari Magister Manajemen Agribisnis angkatan 2005 semester genap. Saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal UTS Ekonomi Manajerial. Ada 3 soal, di mana soal yang pertama yaitu permintaan konsumen terhadap produk pertanian dapat difungsikan sebagai berikut dengan Ki DX sama dengan 500 dikurang 5PX tambah 8I tambah 10R, di mana diminta poin soalnya adalah berapa jumlah permintaan konsumen yang dapat memaksimumkan TR penerimaan petani. Adapun jumlah permintaan konsumen yang dapat memaksimumkan TR adalah kita mendapatkan dari fungsi itu ID-nya sama dengan 600 dikurang 5PX. Sedangkan fungsi penawarannya yang diketahui itu adalah QS sama dengan min 10.000 ditambah 15PX. Namun diasumsikan 10.000 itu nanti jawabannya tidak ada, jadi dibuat 1.000 ditambah 5PX. Untuk jawaban nomor A, jumlah permintaan konsumen yang memaksimumkan total review TR, yaitu jawabannya adalah dengan kita mendapatkan KID tadi, kita bisa mencari TR. TR itu adalah PX kali KIDX. Nah, kita masukkan persamaannya, didapat KID-nya itu 300 dan PX-nya 60. Sehingga agar penerimaan total petani maksimum, harga jual produk pertanian harus 60 unit dan jumlah permintaan oleh konsumen adalah 300 unit. Maaf, tadi 60 itu dalam jumlah dolar. Yang soal nomor 2, jika survei pasar mengetahui penawaran terhadap pertanian terhadap sebesar QSX-nya tadi yang min 10.000 tambah 15X, nah kami asumsikan itu menjadi min 1.000 ditambah 15PX, maka akan didapat keseimbangan pasar tanpa subsidi, yaitu 80 US dollar per unit dengan kuantitas 200 unit, dimana didapat kita buat persamaannya lagi, QD sama dengan QS tadi. QD-nya 600 dikurang 5PX dan QS-nya jadi min 1000 ditambah 15PX. Sehingga kita dapat keseimbangan pasarnya untuk harganya 80 dolar per unit dan kuantitas 200 unit. Yang C, soalnya yang C, jika subsidi diberikan terhadap produk pertanian sebesar 2 unit, nah itu apa yang terjadi? Nah, dampak subsidi yang 2 dolar per unit dapat menurunkan harga efektif dari konsumen. Nah, tadi kan ada fungsi penawaran tadi min 1000 ditambah 5PX. Kita jadikan IS-nya sama dengan min 970 ditambah 15PX. Nah, kita masukkan itu tadi I-nya dan P-nya, sehingga dapat disubsidi total dengan nilai 415 US dollar, di mana konsumennya hemat itu totalnya menjadi 11,25. Produsen tetap menerima 80,5 US dollar dengan tambahan 0,5 per unit, sehingga nanti didapat hasilnya yaitu 103,75 US dollar. Nah, dengan kurvanya bisa dilihat dari hasil kurvanya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk soal dengan permintaan konsumen, selanjutnya untuk soal nomor 1, pemakaian bahan baku untuk 3 tipe produk pada perusahaan X bagi berikut. Di sini ada tabelnya ya, pemakaian bahan baku, jumlah produk tipe A, tipe B, tipe C dari unit 2 sampai dengan unit 16. Ini berarti kan kelipatannya 2, 4, 6, 8. Nah, dijelaskan ada jumlah produk A, produk B, produk C. Nah, pertanyaannya nomor A, huruf
A, berapa hasil produksi maksimum produk tersebut dengan pemakaian bahan baku seperti tabel di atas. Nah, kita buat tabelnya lagi. Kita buat tabelnya bahan baku produk A, produk B, produk C. Nah, untuk menjawab soal nomor A, berarti produksi total maksimum terjadi pada pemakaian, kalau kami buat di nomor 16, di bahan baku unit 16, karena dari tingkat produksinya kita bisa melihat bahwa di unit 16 itu produksinya meningkat, yaitu di antara produk A, produk B, dan produk C. Sehingga didapat nanti tipe A itu kan produksinya 105, tipe B 130, tipe C 160. Jadi kalau kita totalkan semuanya yaitu 395 unit. Nah, soal nomor 2B, apa keputusan Anda sebagai manajer? Apabila seandainya kita menjadi manajer, ada beberapa langkah atau keputusan yang bisa kami ambil, yaitu yang pertama, memproduksi dengan penggunaan bahan baku yang 16 unit tadi, karena produksinya bisa kita lihat produksinya atau menghasilkan output yang maksimal dan efisien. Seperti kita lihat tadi, ada 105, 130, dan 160. Yang C, mana tingkat penjualannya lebih tinggi bagi perusahaan tersebut jika harga jual produk tipe A 50, produk tipe B 30, dan produk tipe C 20 dengan nilai US dollarnya. Ya, nah, kita asumsikan lagi tadi di unit ke-16. Kita buat produk A tadi kan unitnya kan di 16 itu 105. 105 dikali berapa tipe A harganya itu, yaitu 50, berarti 105 kali 50, yang B begitu juga 130 kali 30, dan C 160 kali 20 US dollar. Jadi kita hitung semuanya, dan penjualan tertinggi itu berada di unit yang ke-16 karena produksinya juga lebih besar kan. Nah, dengan total penjualan di unit ke-16 itu adalah 12.350 US dollar. Yang D, kebijakan mana yang diambil pengusaha tersebut, mana yang lebih menguntungkan dari tipe-tipe tersebut. Nah, bila kita lihat dari kebijakan yang kami rasakan, baik itu dari tipe A dan dilihat dari labanya, maka yang maksimum itu di 16 unit tadi, di 16 unit bahan baku. Mengapa seperti itu? Karena di 16 unit tadi kita bisa memberikan produk penjualan dan laba tertinggi untuk perusahaan. Dan menurut kami dari tipe A, tipe B, tipe C tadi, tipe B yang menghasilkan laba tertinggi secara individual. Tetapi kombinasi dari tipe A, tipe B, tipe C itu juga paling menguntungkan di unit ke-16. Untuk jawaban nomor 2, pabrik sawit yang menghasilkan minyak goreng mempunyai 3 shift. Rata-rata shiftnya itu bekerja 6 jam per hari. Untuk meningkatkan produksi kerja, maka dibutuhkan pelatihan kerja untuk 3 shift tersebut. Pertanyaannya, berapa jam sebaiknya pelatihan dilakukan untuk masing-masing shift tersebut untuk mendapatkan jumlah produksi kerja optimal yang dapat dicapai? Nah, kita lihat tabelnya. Nah, ini ada tabelnya, ada shift 1, shift 2, shift 3 sampai dengan shift 1 itu ada lama pelatihan dan ada produktivitasnya, itu untuk shift 2 dan shift 3. Nah, yang tadi yang ditanyakan yang A, berapa jam sebaiknya yang kira-kira yang lebih efisien atau lebih baik dari masing-masing shift. Nah, kita buat dulu tabelnya ya. Lama pelatihan shift 1, shift 2, dan shift 3. Ya, ada shift 1 dari 0 jam sampai 6 jam. Jumlah produktivitas kerja optimal yang dicapai itu kita lihat dari shift 1 itu di 6 jam, dan shift 2 6 jam, dan shift 3 6 jam. Kalau kita lihat di shift 1-nya itu 6 jam, shift 1-nya dapatnya 92.000 unit. Kalau shift 2 6 jam itu dapatnya 86.000 unit. Dan di shift 3 di 5 dan 6 jam itu sama, 99.000 unit gitu. Jadi mana
yang optimal yang dapat dicapai, berarti masing-masing shift 1 dan saya akan melanjutkan lagi untuk soal nomor 2, jawaban nomor A. Jadi nanti didapat masing-masing shift 1 dan 2 sebaiknya melakukan pelatihan selama 6 jam, karena pada 6 jam itulah produktivitas kerja mencapai nilai yang maksimum. Sedangkan shift 3 pelatihan 5 jam sudah mencapai produktivitas maksimum. Dilihat dari lama pelatihan 5 dan 6 jam tadi. Untuk nomor B, biaya pelatihan tenaga kerja per jam dengan nilai 50 US dollar. Berapa biaya pelatihan yang dibebankan? Kita carilah biaya pelatihan yang dibebankan. Dan shift 1 mendapat nilai 300, shift 2 dengan 6 jam itu tadi dapat 300 US dollar, dan shift 3 yang 5 jam itu tadi dapat 250 US dollar di shift yang lama pelatihan 6 jam tadi. Sedangkan yang di shift 3 di 5 jam pelatihan. Jadi total biaya pelatihan yang dibebankan dari 3 shift itu kita jumlahkan aja, 300 tambah 250 dapatnya 850. Untuk C, shift mana yang lebih efisien jika produksinya 10 US dollar per unit. Nah, itu kita harus hitung output atau biaya produksinya dengan beberapa indikator: output, biaya produksi, biaya pelatihan, total biaya per unit. Itu dari shift 1, shift 2 dan shift 3 kita cari. Nah, sehingga didapat biaya per unit shift 1 itu dapatnya 10,03 US dollar, kalau shift 2 itu 10,03 US dollar, dan shift ketiga itu 10,02 US dollar. Jadi mana yang lebih efektif? Biaya per unit hampir relatif sama, ya, hanya sedikit saja berbeda. Tetapi shift 3 menghasilkan output yang paling besar dengan waktu lebih dan biaya yang lebih kecil. Tadi kan jamnya cuma 5 jam dan biayanya juga lebih kecil. Sehingga dalam konteks produktivitas, shift 3 adalah yang paling efisien dibandingkan shift 1 dan shift 2. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.